Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205058 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana Sibolon, SE AK CAM AK semester 5. Dan kita akan membahas tentang penganggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah rencana pengeluaran untuk berdasarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Anggaran ini mengidentifikasi modal bisnis yang tersedia, memperkirakan pengeluaran perusahaan, dan membantu memprediksi pendapatan. Anggaran dapat membantu merencanakan kegiatan bisnis dan dapat bertindak sebagai tolak ukur untuk menetapkan tujuan keuangan. Ini juga dapat membantu perusahaan mengatasi hambatan jangka pendek dan membuat rencana atau perencanaan jangka panjang. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dimasukkan perusahaan dalam anggaran mereka. Yang pertama, lokasi. Perusahaan yang menggunakan gudang, gedung kantor, atau ruang kerja harus membayar cicilan atau pembayaran sewa setiap bulannya. Gaji. Sebagian besar anggaran perusahaan mencakup penggajian yang melibatkan pembayaran gaji setiap anggota staf di perusahaan. Asuransi. Perusahaan biasanya memiliki asuransi yang mencakup kewajiban umum, asuransi properti, dan kompensasi karyawan untuk cedera yang diderita saat bekerja, bergantung pada industri mereka. Perusahaan mungkin memerlukan asuransi khusus, seperti asuransi keselamatan konstruksi atau pertanggungan pinggir jalan untuk pengemudi perusahaan. Pemasaran. Perusahaan dapat mencurahkan sebagian dari anggaran mereka untuk tujuan pemasaran, yang mencakup membayar tim pemasaran, membuat iklan, dan membeli ruang iklan seperti iklan dan papan reklame. Selanjutnya, biaya operasional. Bisnis mungkin memiliki biaya yang disisihkan untuk membantu bisnis mereka tetap beroperasi, seperti membayar layanan perbaikan jika mesin mereka rusak atau menyewa tim pembersih untuk membersihkan gedung kantor mereka. Anggaran perusahaan biasanya dihitung setahun sekali dan dibagi berdasarkan bulan. Anggaran yang efektif memiliki beberapa komponen, antara lain yang pertama, penjualan dan pendapatan. Anggaran yang efektif harus mencakup pendapatan yang diharapkan perusahaan dari penjualan barang atau jasanya. Ini biasanya terletak pada baris pertama dalam anggaran dan dibuat berdasarkan pada jumlah pendapatan aktual tahun lalu, ditambah proyeksi untuk tahun berjalan. Selanjutnya, total biaya dan pengeluaran. Penganggaran dalam bisnis membutuhkan perkiraan biaya melakukan bisnis. Pengeluaran bisnis dapat mencakup berbagai biaya yang terkait terlangsung dengan produksi dan operasi bersama dengan biaya overhead. Total biaya dan pengeluaran. Penganggaran dalam bisnis membutuhkan perkiraan biaya melakukan bisnis. Pengeluaran bisnis dapat mencakup berbagai biaya yang terkait langsung dengan produksi dan operasi bersama dengan biaya overhead. Biaya umumnya meliputi yaitu harga pokok penjualan atau HPP, biaya tetap, biaya variabel, biaya sekali pakai, dan laba atau keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. Banyak perusahaan menggunakan lebih dari satu jenis anggaran, tergantung pada kebutuhan, ukuran, dan operasi mereka. Beberapa mungkin memiliki anggaran keseluruhan dan juga memasukkan yang lain untuk kebutuhan khusus seperti modal atau tenaga kerja. Jenis anggaran bisnis
Yang paling umum meliputi yaitu anggaran induk, anggaran operasional, anggaran keuangan, anggaran kas, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran tenaga kerja, dan anggaran modal. Lalu, tahapan membuat anggaran. Biasanya, perusahaan akan membuat anggaran terkait biaya administrasi produksi, marketing, operasional, dan biaya lainnya untuk menunjang tujuan perusahaan. Namun, membuat anggaran tidak bisa dilakukan secara asal-asalan karena perannya yang cukup penting dalam perusahaan. Berikut ini tahapan yang bisa dilakukan dalam membuat rencana penganggaran perusahaan, yaitu pertama menentukan pedoman anggaran. Sebelum membuat anggaran, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini bisa kita buat berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya, dengan kegiatan tahun anggaran yang akan direncanakan berikutnya. Penganggaran perusahaan adalah suatu hal yang akan memiliki batas maksimum, sehingga disinilah peran pedoman anggaran bekerja. Pada tahap ini, peran manajemen puncak memiliki pengaruh yang sangat besar karena mereka akan menetapkan rencana bisnis sebagai dasar untuk menyusun anggaran belanja. Di dalam rencana tersebut, sebaiknya meliputi asumsi tujuan serta manfaat dari anggaran yang dibuat. Selain itu, manajemen puncak juga perlu membuat panitia dalam menyusun anggaran belanja. Berikutnya persiapan anggaran. Pada tahap inilah penganggaran mulai dibuat dan menjadi rencana keuangan yang akan diandalkan dalam 1 tahun ke depan. Di sini bagian perencanaan akan bekerja sama dengan bagian keuangan untuk mempermudah pekerjaan. Bagian perencanaan adalah bagian yang paling mengerti dan mengetahui apa yang dibutuhkan perusahaan. Pada tahap ini, kerjasama yang solid sangat dibutuhkan dari semua pihak untuk membantu kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, penentuan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran. Namun, dalam menentukan anggaran, ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama, setiap karyawan di setiap divisi perlu merundingkan dan memberi masukan terkait anggaran terhadap penentu kebijakan. Hal yang perlu diingat adalah anggaran yang dibuat sebaiknya dapat mengakomodasi semua kebutuhan. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan penelaah komponen anggaran belanja yang dibuat. Ketiga, mengesahkan serta mendistribusikan anggaran ke semua divisi secara merata. Namun, sebelum anggaran disahkan, direksi serta manajemen perlu mengkaji apa anggaran belanja tersebut sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran. Tahap terakhir dalam menyusun anggaran adalah melaksanakan anggaran tersebut. Tahap ini adalah keputusan akhir yang harus dibuat. Setelah rencana sudah disetujui oleh direksi, maka setiap divisi bisa mulai menggunakan anggaran yang sudah dibuat. Sementara itu, manajer akan mengawasi dan melaporkan kepada direksi apakah anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak. Salah satu manfaat anggaran perusahaan adalah untuk melancarkan usaha. Anggaran perusahaan akan membantu merencanakan usaha-usaha yang dijalankan dengan ditunjang oleh kebijaksanaan dan perencanaan matang. Perusahaan yang selalu menetapkan ke depan tentunya akan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini bisa mulai bergantung dengan semua rencana yang sudah disusun sebelumnya. Ada beberapa manfaat pembuatan anggaran. Salah satunya adalah membantu melancarkan usaha perusahaan karena ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang. Selain itu, penganggaran perusahaan adalah penting untuk membantu perusahaan memudahkan manajer dalam mengelola serta melaksanakan setiap kegiatan perusahaan. Anggaran keuangan yang harus dimiliki perusahaan. Ada beberapa anggaran keuangan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan.
Antara lain, yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran ini dibuat untuk membantu memprediksi penjualan di masa mendatang. Anggaran ini biasanya berisi rencana, jenis barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualan. Anggaran penjualan ini biasanya disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang akan diberikan perusahaan dan dibuat dalam satu periode untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran ini umumnya berisi tentang rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran produksi adalah landasan dari pembuatan anggaran, biasanya biaya produksi, serta ditentukan berdasarkan rencana dari penjualan, seperti biaya tenaga kerja, produksi, bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu, anggaran biaya produksi. Anggaran ini umumnya mencakup perencanaan biaya pemasaran, serta administrasi yang dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan anggaran kas dan laba rugi. Lalu, anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi karena berisi perencanaan bahan baku. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui pembelian bahan baku yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas serta laba rugi. Selanjutnya, menyusun rencana penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan meliputi yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran, yaitu penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Ketiga, penentuan strategi pemasaran yang dipakai. Lalu yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Analisa ekonomi. Dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Selanjutnya, melakukan analisa industri. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Lalu, melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Lalu, analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu atau forecasted sales. Lalu menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales, menghitung rugi atau raba yang mungkin diperoleh atau budget profit, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Dan yang ketiga, penyusunan rencana, penyusunan tentative sales budget, penyusunan projected income statement, komunikasi antar departemen untuk menyesuaikan masing-masing anggaran. Lalu di sini ada soal yang harus dikerjakan. Pada perusahaan Askatos diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Produk mainan yaitu ular tangga 80, ludo 40, mini kitchen 130. Riwayat penjualan 2015 sampai 2020. 2015 800 unit, 2016 250, 2017 150, 2018 250, 2019 700, 2020 900. Dengan produk mainan ular tangga 50%, ludo 30%, mini kitchen 20%, jadi totalnya 100%. Selanjutnya, sistem penjualan berdasarkan evaluasi tim terhadap penjualan yang terjadi selama ini. Produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober.
Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Perhatikan tabel berikut ini. Bulan Januari sampai Desember, penjualan per bulan tahun 2020, penjualan dalam dolar dan PPN 10%. Yang diminta, hitunglah penjualan toys selama 2015 sampai 2020. Yang kedua, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Dan untuk mengetahui hasilnya, yaitu kita ketahui sebelumnya dari soal produk mainan dengan persentase penjualan dan produk mainan dengan harga mainan. Jadi di tahun 2015 penjualan per tahun berkuantiti 800, 2016 250, 2017 150, 2018 250, 2019 700, 2020 900. Jadi untuk mengetahui penjualan kuantitinya, yaitu dengan kita kalikan dengan persentase seperti ini, 50 dengan persentase dikali 800 dengan 400, 30 dengan persentase 30 dengan persentase dikali 800 sama dengan 240. Ini kitchen pun sama, kita kalikan dengan persentase dikali 800, hasilnya 160. Nah, tadi ini sudah saya isi, jadi kita coba hapus dulu dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk dengan Excel ini kita bisa jadi mempermudah untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya itu penjualan dengan dolar ya, dengan rumus yang sama, yaitu 80 kita persentasekan dan dikali harga atau kuantitinya, itu 400 sama dengan 32.000 ya. Ludo pun sama, yaitu 40 dengan persentase dikali 240 ya, kuantitinya yang ludo, yaitu 9.600. Dan mini kitchen pun sama, kita persentasekan dan dikali 160, jadi hasilnya 20.800 ya, maaf. Nah, ini pun tadi sudah saya isi dan kita coba hapus, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk mencari PPN, tinggal kita cari PPN-nya dikali dan persentase dikali sum.
20.000 tadi harga ludo ditambah 9.600 ditambah lagi dengan harga mini kitchennya lalu ini dia hasilnya. Tadi juga saya sudah isi dan kita hapus lagi lalu kita tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu untuk mencari total harga atau total penjualannya, tinggal kita sum saja dari total penjualan plus PPN 10% dan hasilnya. Lalu kita hapus dulu ya dan tarik lagi. Nah, ini dia hasilnya, yaitu 261.690. Dan untuk mengetahui penjualan di tahun 2020, yaitu kita juga udah mengetahui ya dari soal produk mainan, persentase penjualan produk mainan dan harga mainan. Lalu total penjualan di tahun 2020 itu 900 unit. Nah, cara mengetahui penjualan per bulan di tahun 2020 kuantitinya yaitu dengan 900 ya, tadi 900 dikali 5%. Nah, ini tadi juga sudah saya isi, jadi kita coba hapus dan kita tarik lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk mencari kuantiti penjualannya yaitu 50% dengan persentase dikali 45 kuantitinya dan hasilnya 22,5. Untuk ludo juga sama ya, persentase kita kali dengan 45 di kuantitinya, lalu mini kitchen kita kali dengan 45 kuantitinya. Nah, ini hasilnya. Karena tadi juga saya sudah isi, jadi kita coba hapus dulu. Lalu kita coba lagi tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk mencari penjualan dalam dolar ya, caranya pun sama seperti tadi, yaitu 800 dengan persentase dikali kuantiti. Kuantitinya yaitu 22,5 sama dengan
14.800. Nah, untuk ludo juga sama. Dengan persentase 40 dengan persentase dikali 13,5 dan hasilnya 540. Dan mini kitchen pun sama ya. Dikali 9. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi juga sudah saya isi, jadi kita hapus dan kita tarik seperti ini. Nah, untuk mencari PPN 10%-nya dengan rumus sama juga kayak tadi, 10% dengan persentase dikali sum. Dengan total penjualannya, harga ludo dan ular tangga, lalu maaf, harga ular tangga ditambah harga ludo lalu mini kitchen ditambah. Maaf ya. Harga ular tangga ditambah ludo ditambah lagi mini kitchen. Kita kalikan. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi juga sudah saya isi dan coba kita hapus lalu kita tarik lagi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk mengetahui total penjualan per bulan, yaitu dengan kita sum saja, kita tambah total penjualannya dari ular tangga, ludo, mini kitchen, dan PPN 10% ini. Dan karena tadi saya sudah isi juga, jadi coba kita hapus lalu kita tarik lagi. Nah, lalu totalnya kita sum. Nah, jadi totalnya itu 77.220.